Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 18 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab kedua Tawarikh, bab 24 ayat 17 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Ada dua hal yang disampaikan melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, kata-kata peneguhan dari Yesus. Jangan khawatir akan hidupmu. Dan yang kedua, diberikan sebuah contoh sosok manusia yang tidak khawatir akan hidup, bahkan nyawanya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya saat itu dan semua orang yang percaya kepadanya hari ini untuk tidak khawatir akan hidup. Tidak khawatir akan apa yang diminum, akan apa yang akan dimakan, akan apa yang akan dipakai. Yesus menegaskan untuk tidak khawatir akan hari esok. Dan kata-kata ini ditujukan kepada semua orang yang mengabdi Tuhan. Termasuk para muridnya saat itu, yang sedang percaya kepadanya, yang mengikuti dia. Dan siapapun yang karena pewartaan para muridnya, para rasulnya, menjadi orang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Termasuk saya dan Anda saat ini. Kita tidak perlu khawatir akan hidup. Karena Tuhan yang kita abdi menjadi jaminan kehidupan kita. Yesus memberikan contoh yang sangat konkret dan masuk akal, yang sederhana. Yesus katakan, coba lihat burung-burung di udara. Tidak menanam, tidak menabur, tapi diberi hidup oleh Tuhan. Demikian juga dengan bunga bakung di padang. Tidak menanam, tapi keindahannya itu diberikan oleh Tuhan, melampaui Raja Salomo. Demikian juga dengan rumput yang hari ini ada, besok hilang, juga diberi hidup oleh Tuhan. Bagaimana dengan manusia? Yesus juga menegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Manusia itu melebihi burung di udara, melebihi bunga bakung di padang dan rerumputan. Karena itu, kalau kepada burung di udara, bunga bakung di padang, dan rerumputan, Allah, Tuhan memberikan kehidupan, apalagi manusia. Secara khusus manusia yang mau mengabdi Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, sebuah peneguhan dan kekuatan untuk kita yang saat ini menjadikan Tuhan tempat kita menggantungkan seluruh hidup kita. Yang saat ini mengabdi Tuhan. Memang kita melewati mungkin masa-masa penuh kesulitan, saat-saat kritis dalam kehidupan kita. Tapi tidak perlu khawatir akan hidup kita. Karena Tuhan
menjadi jaminan kehidupan kita hari ini dan hari esok. Dan itu sebuah kepastian. Sebaliknya, orang yang menjadikan Mammon sebagai tempat dia mengabdi, sebagai hal yang kepadanya dia mengabdi atau manusia mengabdikan dirinya, Mammon memberikan kegembiraan dan sukacita sesaat, sementara, tetapi tidak memberikan kepastian hidup hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, menguatkan kita bukan? Meneguhkan kita bukan? Asalkan kita mengabdi Tuhan. Atau dalam bahasa Injil hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang lain akan dipenuhi. Saudari dan saudara yang terkasih, kemudian kepada kita melalui bacaan pertama hari ini, diberikan contoh konkret bagaimana orang yang mau mengabdi Tuhan, dan karena mau mengabdi Tuhan, dia merasa kuat dan kokoh, merasa tidak pernah khawatir, karena dia tahu kehidupannya ada di tangan Tuhan. Zakaria, anak dari Imam Yoyada, tampil sebagai salah satu dari sekian banyak nabi atau orang lain yang dipakai oleh Allah, yang tampil untuk menegur kehidupan Raja Yoas dan orang-orang Israel yang sudah mulai melenceng, yang sudah mulai beribadah tidak lagi kepada Yahweh Allah mereka, tetapi kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala. Zakaria adalah seorang yang mengabdi Allah, yang mengabdi Tuhan. Dan karena itu, dia tidak pernah takut ketika dia tampil dengan penuh Roh Kudus memberikan teguran kepada Raja Yoas dan para pengikutnya yang mulai berpaling dari Allah. Zakaria akhirnya dibunuh. Dia dilempari batu sampai mati atas perintah Raja Yoas. Ingat, dalam bacaan pertama kemarin, Yoas itu adalah raja yang diangkat oleh orang Israel, yang diurapi oleh Yoyada, imam di Yerusalem, ayah dari Zakaria. Coba bayangkan bagaimana kebaikan ayah dari Zakaria, Yoyada, yang menurut bacaan pertama hari ini sudah meninggal, yang mengangkat Yoas menjadi raja. Ternyata Yoas membalas kebaikan ayah dari Zakaria, Yoyada itu, dengan cara mengkhianatinya, dengan cara membunuh anak Yoyada sendiri, yakni Zakaria. Tapi sekali lagi, Zakaria adalah seorang yang mau mengabdi Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menegur kehidupan Raja Yoas dan para pengikutnya. Walaupun dia kehilangan nyawa, dia mati. Mati memang secara fisik dia alami. Tetapi Zakaria mendapat kehidupan jiwanya bersama dengan Allah. Saudari dan saudara terkasih, ini juga kiranya menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran kalau kita memang dipakai oleh Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.